Tapi ini ngomong-ngomong soal aturan ini, katanya memang diperketat lagi ya Pak? Ini ya, apa namanya, ya dilema juga dibalikin, tapi balik lagi ke sono soalnya. Kebanyakan kan kayak gitu ya? Iya. Bener, ada pernah dengar cerita-cerita itu nggak? Ya karena memang mungkin untuk mendapatkan penghasilan di sana lebih menjanjikan mungkin ya Mas. Iya, itu Jadi juga ya, mereka lebih memilih di sana. Gitu. Terus itu pekerjaan musiman dari umrah dan haji itu ya kadang ya. Itu kan juga menjanjikan juga Pak. Nah, terus aturan apa lagi yang harus diperketat tuh untuk apa namanya? Ya yang tadi disebut sama wamen haji itu agar niat tidak baik itu bisa dicegah di depan gitu nah. Untuk umroh mandiri ini. Kan agak apa ya? Tricky toh ini kan sebenarnya kan. Yang satu tadi itu kita bisa gandeng banyak orang tanpa harus punya legalitas perusahaan gitu kan ya. Iya. Nah, itu yang dikhawatirkan sama ini para apa istilahnya? Biro travel. Biro-biro perjalanan travel, itu ya. 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 Apa yang dikhawatirkan Pak Sun? Jadi mereka khawatir akan menurunkan jamaah haji yang memakai biro travel reguler ya, yang jelas. Ya, Karena umroh maksudnya. maaf, jamaah umrah yang memakai Kalau haji kan udah ya lebih biro ketat. travel umroh yang reguler. Karena dengan dibukanya ini kan semakin booming nih orang-orang untuk menjalankan ibadah, meskipun kondisi ekonomi lagi nggak baik-baik saja misalnya seperti itu, cuma karena ini ibadah ya, jadi mereka akan tetap banyak yang ini ya, banyak yang pengen juga ya. Ya, banyak yang pengen. Dan tapi kekhawatiran itu saya kira itu kembali lagi karena banyak seperti halnya kita di sini melakukan ke travel mau ke Bali gitu kan, mau silakan mau pakai travel atau berangkat sendiri, itu kan sebenarnya sama ya. Sama aja. Sama aja. Jadi lebih ke sekarang mereka khawatir mungkin, tapi nanti kan nggak jalan dalam perjalanannya nggak akan seperti itu. Tapi dari pengalaman ini Mas Cep sama Pak Sono mungkin yang sudah pernah ke sana ya. Kalau dari pengalaman suruh milih nih antara mandiri atau dengan travel. Kalau menurut saya sih lebih baik lewat travel ya. Gitu ya. Karena lebih walaupun memang biayanya lebih besar ya, tapi lebih terjamin gitu. Terutama untuk para pemula ya. Gitu. Jadi mereka tuh nggak bingung lagi harus kemana gitu. Nah, kalau dengan travel itu apa aja yang didapatkan yang itu tidak didapat oleh umrah mandiri? Ya seperti kayak apa jadwal kayak itinerary-nya ya, akomodasi atau makan itu udah pasti bakal terjamin tuh, gitu kan. Terus dijamin nggak bakal tersesat karena kan ada pembimbingnya. Ada pembimbingnya. Terus pada saat melaksanakan ibadah juga kan ada yang mendampingi memberikan inilah arahan. Kapan harus miqat, kapan harus niat, kapan. Tapi kalau umroh mandiri ya memang bagus sih itu untuk menekan lebih hemat lah. Cuman kalau tidak dibarengi dengan kesiapan, ilmu pengetahuan, terus fisik dan sebagainya, jangan sampai nanti setelah sampai di sana malah menimbulkan masalah. Entah tersesat lah, ibadahnya sakit lah, nggak dapat apa-apa malahan ya. Iya, niatnya ibadah malah. Itu sih. Oke. Kalau dari ini kembali lagi nih ya ke yang tadi nggak dibolehin, yang apa namanya, kelompok yang dilarang untuk itu. Berarti itu di sininya yang harus diawasi lagi ya. Ini kalau baru mau pertama ke sana berarti itu udah langsung diperketat gitu ya. Di-cut di sininya, nggak boleh gitu, nggak diizinkan atau nggak biasanya nggak dikeluarin gitu. Iya, sebaiknya sih harusnya gimana? Ditanya kesiapannya. Ditanya kesiapannya atau istilahnya bukan dicegah, masa disortir gitu jadi ya. Jadi Anda sudah berangkat umroh ini pertama kali atau yang kesekian gitu. Ya kalau baru pertama kali agak repot juga tuh Mas. Tahu nggak jalannya di sana gitu? Tata tertib tahu nggak gitu sana kan?
Nah, karena kan pengalamannya kan nggak ada gitu. Ada tesnya lah kalau menurut saya ini sih. larangan ini yang nantinya diharapkan ini ada di aturan turunannya itu tadi ya. Iya. Ini kan belum kan, masih pembahasan kan ya? Yang aturan turunannya masih. Belum ada aturan turunan. Ya. Nah, itu nanti siapa yang wewenang siapa yang akan memberikan aturan itu? Kementerian Haji? Menteri Haji dan Umroh. Kalau di Kementerian Agama kan dulu ada PMA ya, Peraturan Menteri Agama. Karena sekarang sudah dipindahkan ke Kementerian Haji dan Umroh, ya berarti Menteri Haji dan Umroh mengeluarkan semacam peraturan menteri lah, permen gitu, bahwa ini loh panduan-panduannya yang harus dilaksanakan, dipatuhi. Kalau tidak mematuhi aturan-aturan ini ya nggak bisa. Tapi kira-kira gimana ya untuk, ya ini kan pastinya akan banyak itu tadi ya, perusahaan-perusahaan travel yang melayani umroh itu kan pasti dengan posisi kayak gini pasti deg-degan ya. Iya. Kira-kira apa nih yang harus mereka persiapkan, dan kira-kira bagaimana pemerintah bisa mengakomodir mereka juga nih posisinya? Jadi selama ini biaya travel umroh lewat reguler itu kan kadang-kadang nggak sama dan ada yang tinggi juga, Mas, terlalu tinggi. Ya kan fasilitasnya juga yang dijanjikan lebih bagus gitu kan. Padahal sebenarnya standar aja. Kemarin ada teman juga berangkat bulan Juli, itu Juli tahun 2025 ini, itu kisaran harganya dia harus keluar biaya 34 juta. Itu selama 9 hari. Padahal bukan lagi Ramadan ya? Bukan. Juli dan saya ngobrol, dia bilang hotelnya standar aja dan jauh dari Masjidil Haram sekitar sekilo ya. Itu kan sekilo lumayan, Pak. Nah, itu dan saya pikir ada paket wisata kemana gitu. Enggak, cuma ke Jabal, ke Arafah aja. Semua itu pun dari mobil, dari bis, dan nggak ada kemana. Itu terlalu mahal menurut saya ya. Nah, jadi menurut saya dengan adanya dibukanya umroh mandiri ini, harusnya travel umroh ini berbenah untuk momen untuk berbenah juga menstandarkan harga, jangan sampai terlalu banyak mengambil untung dan pelayanannya ditingkatkan gitu. Ya, ini momen juga ya buat mereka ya. Kalau nggak mau ditinggalin ya lo harus berbenah gitu ya posisinya. Kalau Mas Cip, apa Mas Cip yang ini? Apa namanya? Saran lagi nih buat para travel maupun buat pemerintah untuk mengakomodir mereka. Ya, kalau menurut saya Kementerian Haji dan Umroh harus segera membuat aturan itu ya, aturan turunan itu sebagai panduan buat para jemaah yang mau menjalankan umroh secara mandiri gitu. Kemudian juga ya sepakat dengan Jisunu untuk travel haji dan umroh ini segera berbenah lah gitu. Ya. Karena ya itu tadi benar, banyak cerita ya. Mas mungkin pernah dengar cerita nggak yang perusahaan travel yang memang nakal, mainin harga kayak gitu-gitu? Kalau itu mungkin oknum kan ya, Mas. Jadi ada mungkin kejadian oknum atau perusahaannya nih? Kadang perusahaannya juga ya? Iya. Jadi itu ada dua, mungkin ada perusahaan oknumnya atau ada oknum di dalam perusahaan itu. Jadi yang bermain di situ, misalnya calon jamaah ngumpul di hotel atau di bandara gitu, tapi di sana diabaikan gitu, tidak diurus oleh biro perjalanan umroh. Mungkin ada juga oknum yang bermain tanda kutip, Mas ya, misalnya harusnya mengeluarkan dana sekian tapi sama dia dilebihkan. Itu yang membuat calon jamaah itu kapok untuk menggunakan jasa itu. Dan juga saran untuk calon jamaah itu sebaiknya memilih travel yang jelas, yang terregistrasi di kementerian gitu. Jadi jangan asal milih umroh, ini pihak gitu ya? Travel murah nih untuk umroh, memilih itu, tapi di situ diabaikan, makan tidak diberikan, terus akomodasi hotel juga di sananya juga menjadi repot. Jadi ya benar-benar harus, kalau pihak travel waktunya untuk memperbaiki diri, karena ini udah ada umroh mandiri yang dilegalkan, mereka juga harus berbenah. Saingannya bukan lagi perusahaan, tapi saingannya orang per orang. Tapi saya yakin sih kalau umroh
melalui asosiasi ini masih diminati gitu Mas, dibanding tetap saya kira ini kenapa masih. Kenapa tuh Mas? Karena ini tadi ya. Iya karena umroh mandiri mungkin agak ribet juga iya, ya. Pertama ribet terus orang kan maunya terima beres saja gitu Mas. Terima beres. Jadi terima beres melalui asosiasi travel yang legal itu, jadi tanpa melalui backpacker. Tapi ya berarti kalau kayak gitu pemandangannya, berarti nggak perlu dirisaukan oleh perusahaan travel ya sebenarnya dengan aturan ini ya. Aturan ini tidak perlu dirisaukan. Yang penting si perusahaan travel ini berbenah gitu ya. Betul. Gimana pandangannya Pak Suno? Iya, karena kalau saya lihat ya itu berdasarkan pengalaman yang pernah melakukan umroh mandiri itu biasanya ngajak 1 atau 2 teman, ada juga yang ngajak keluarganya berempat katakanlah seperti itu. Jadi dan 1 orang yang di situ dia melek digital, terus pernah berangkat, menguasai bahasa Arab gitu, minimal bahasa Inggris. Kalau Arab nggak bisa bahasa Inggris, karena di sana juga ada rambu-rambu bahasa Inggris kan juga ada. Meskipun juga terbantu juga para orang Arab di sana kan juga familiar sama bahasa Indonesia ya. Cuma saya pikir itu harus bahasa Inggris atau bahasa Arab harus dikuasai. Dan nanti akan trennya kemungkinan besar akan seperti itu, ajak keluarganya 1 atau 2, 4, berempat misalnya katakan itu, atau kita temenan nih berempat kita berangkat haji backpacker. 1 orang udah banyak pengalaman sana menjadi leadernya gitu kan, mungkin seperti itu nanti. Oke. Di sisi lain memang untuk yang itu tadi yang punya kemampuan bisa digital terus minimal paham bahasanya gitu ya. Itu akan sangat memudahkan juga ya. Sangat memudahkan. Tapi di sisi lain juga sebenarnya masih ribet juga sih ya. Iya, karena dia harus mencari tiket pesawat kan jauh-jauh hari Mas. Yang untuk yang murah ini harus pesan jauh-jauh hari, hotelnya jauh-jauh hari segala macam. Terus pesannya ke depan nih dari oke lah ini udah dibuka, ini aturannya udah dibuka, udah dimudahkan untuk semuanya. Apa nih harapan dari Bapak-bapak nih untuk pelaksanaan umroh dan haji ke depan? Kalau saya sih yang buat calon jemaah haji calon jemaah umroh mandiri ini mencari literasi bahwa di sana itu seperti apa gitu ya. Bahwa tata krama juga peraturan di sana itu yang harus kita laksanakan seperti apa. Misalnya di Raudhah nggak boleh ngambil foto sembarangan misalnya seperti itu. Itu kan harus kita pahami ya. Terus juga di Ka'bah itu kita nggak boleh pakai kamera yang besar. Itu nanti bisa ditangkap askar, atau kita juga nggak boleh menggoda lawan jenis di sana misalnya. Itu kan hal-hal yang harus kita pahami gitu loh. Jangan sampai kita karena terbuai dengan dibukanya umroh mandiri kita ayo kita berangkat masa padahal kita tanpa memperhatikan aturan. Tanpa memperhatikan masa itu. Tapi ini ngomong-ngomong soal aturan ini katanya memang diperketat lagi ya Pak? Yang di Ka'bah maupun di Madinah, di Mekah maupun Madinahnya ini yang di Masjidil Haramnya itu aturan di sana lebih diperketat. Contoh itu tadi ya, misalnya nggak boleh bawa kamera, bawa apa gitu. Iya, termasuk juga kan kita misalnya bawa spanduk dukungan misalnya politik atau apa itu kan nggak boleh kan. Itu kan harus kita pahami. Itu memang agak lain itu. Agak lain membawa spanduk dukungan politik itu agak aneh juga sampai sana. Tapi kalau yang lain-lain aturan yang perlu kita kita perlu tahu nih ada aturan baru ini loh di sana gitu, apa aja? Itu kita mau ke Raudhah kan kita harus daftar aplikasi itu ya? Kan, itu perlu juga dipahami, harus download, harus aplikasi segala macam, harus tahu jamnya jam berapa kalau perempuan, kalau laki-laki itu kan harus persiapan dari sini ya, dari awal itu. Saya kira itu Mas. Aturan-aturan baru itu ya. Terus sekarang juga nggak boleh ngerokok Mas ya, katanya di sana. Ya memang aturan itu udah lama sih. Udah lama ya? Tidak boleh merokok di tempat-tempat tertentu. Zaman ya. Mas di sana masih boleh?
Ya untuk tempat-tempat tertentu nggak boleh, tetap kayak di pelataran Masjid Nabawi atau tetap dilarang. Kalau tertangkap ya ada denda. Berapa, 500 meter paling nggak? Iya. Atau di luar itu pas di jalan boleh di jalan? Iya, ada tempat-tempat khusus yang memang diperbolehkan untuk terus smoking area itu. Gitu. Kalau Mas Dan ada apa namanya yang soal aturan itu ada tambahan apa yang mungkin belum disampaikan sama Pak Sunu, aturan-aturan yang perlu kita tahu? Kalau intinya sih antara pemerintah dan DPR harus menggodok suatu aturan untuk melindungi calon jamaah gitu Mas. Jadi rakyatnya diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah gitu di sana. Terus dan juga tidak menyalahi aturan di negara lain gitu. Karena kan aturan di negara kita kan beda dengan negara di sana. Jadi harus dipahami juga aturan di sini Indonesia beda dengan aturan di Arab Saudi. Jadi rambu-rambu atau aturan seperti apa gitu ya. Kalau melalui Biro Asosiasi Travel kan udah jelas itu Mas. Udah ada panduannya. Nah itu juga harus dijelaskan oleh calon jamaah itu. Aturan apa yang boleh dilakukan dan yang dilarang oleh itu. Oke. Selain itu juga ini ya, apa namanya? Juga bagaimana tipsnya kita untuk tidak jadi korban penipuan juga di sana ya. Benar. Pernah ada pengalaman-pengalaman itu mungkin cerita dari teman-teman gitu. Ya waktu meskipun di Arab kan bukan berarti nggak ada penipuan di sana kan. Betul. Waktu itu saya di Masjid Nabawi Mas, itu kita lagi ibadah mau sholat subuh gitu, ada tiba-tiba ada anak muda dari Pakistan tuh, laki-laki yang pakai bahasa Inggris. Dia bilang, saya lagi kuliah sini, saya lagi mau ke Mekah, lagi kurang uang, mohon bantuannya bla bla. Tapi kita kan dari awal kita udah siap-siap banyak penipuan ini gitu ya. Kita nggak memberikan maaf, kita nggak bisa memberikan bantuan gitu. Nah ternyata habis kita tolak, dia pergi ke depan ke jamaah lagi, ke jamaah yang lain itu melakukan hal yang sama. Berarti dengan cerita yang sama. Ya, dengan cerita yang itu kan kemungkinan besar penipu ya. Itu harus kita waspadai, dan bukan berarti kita harus di sana terus kita harus berprasangka buruk terus, tapi waspada penting. Waspada penting, saya pikir gitu. Iya. Oke. Itu tadi perbincangan kita di Sindoskop pada hari ini, dan sampai ketemu lagi di Sindoskop berikutnya dengan bahasan yang tidak kalah menarik. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga komentar tentang apa yang sudah kita bicarakan di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.